PT Yasmin Group adalah salah satu perusahaan ternama di kota metropolitan ini. Dengan ribuan karyawan yang bekerja di berbagai divisi, suasana pagi di perusahaan itu selalu sibuk. Namun sebelum kita berlanjut ke jalan ceritanya, Mimin mengajak semuanya untuk subscribe, share, dan menyukai videonya, agar Mimin selalu semangat membuat cerita menarik lainnya. Kendaraan karyawan mengalir masuk melalui gerbang utama, di mana seorang satpam bernama Pak Tri Wahyudi berdiri tegap. Ia mengenakan seragam biru tua dengan sepatu yang mulai kusam, tanda sudah dipakai bertahun-tahun. "Selamat pagi, Bu Dina," sapa Pak Tri Wahyudi kepada salah satu karyawan. "Pagi," jawab Dina singkat tanpa menoleh. Langkahnya cepat, tangannya sibuk dengan ponsel. Beberapa karyawan lain lewat tanpa sepatah kata pun. Namun, Pak Tri Wahyudi tak pernah berhenti tersenyum. Baginya, pekerjaan sebagai satpam adalah tanggung jawab mulia. Meskipun sering diabaikan, ia tetap menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati. "Pak Tri Wahyudi, pagi-pagi udah sok sibuk aja," ujar seorang pria muda bernama Rian. Ia mengenakan setelan mahal yang terlihat mencolok dibandingkan karyawan lain. "Coba dong kerja yang benar, jangan cuma berdiri doang." Pak Tri Wahyudi tersenyum kecil. "Iya, Pak Rian. Kalau ada yang bisa saya bantu, bilang saja." Rian tertawa kecil sambil melirik teman-temannya. "Bantuin aku kaya, bisa?" Gelak tawa teman-temannya terdengar keras, membuat beberapa karyawan lain menoleh. Pak Tri Wahyudi hanya mengangguk pelan, tak ingin menanggapi ejekan itu lebih jauh. Dalam hati, ia tahu ini bukan pertama kalinya ia diperlakukan seperti ini, dan mungkin bukan yang terakhir. Selepas jam kerja, Pak Tri Wahyudi pulang ke sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Rumah itu terlihat tua, tetapi bersih dan terawat. Di dalamnya, ia tinggal bersama seorang wanita parubaya yang bernama Bu Maharani istrinya. "Gimana hari ini, Pak?" tanya Bu Maharani sambil menyajikan teh hangat di meja makan. "Alhamdulillah, lancar," jawab Pak Tri Wahyudi sambil tersenyum. Namun, dari nada suaranya, Bu Maharani tahu bahwa ada sesuatu yang mengganjal di hati suaminya. "Orang-orang itu masih suka ngomongin Bapak ya?" Pak Tri Wahyudi hanya mengangguk kecil. "Nggak apa-apa, Bu. Namanya juga kerja. Yang penting kita tetap ikhlas." Bu Maharani memandang suaminya dengan kagum. Meskipun sering dihina, Pak Tri Wahyudi selalu punya cara untuk tetap sabar dan bersyukur. Tidak ada yang tahu bahwa Pak Tri Wahyudi sebenarnya adalah Tri Wahyudi Kusuma, pendiri sekaligus pemilik PT Yasmin Group. 20 tahun yang lalu, ia memulai perusahaan itu dari nol. Berkat kerja keras dan ketekunan, perusahaan itu tumbuh menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Namun, seiring waktu, Pak Tri Wahyudi merasa ada sesuatu yang hilang. Budaya kerja yang ia bangun dengan nilai-nilai kesederhanaan dan saling menghormati mulai memudar. Beberapa karyawan terlihat sombong, bahkan cenderung merendahkan orang-orang yang dianggap berada di posisi rendah. Untuk itu, ia memutuskan melakukan penyamaran sebagai satpam. Selama 3 bulan terakhir, ia menjalani kehidupan sebagai Pak Tri Wahyudi untuk melihat langsung bagaimana budaya kerja di perusahaannya berkembang. Di kantor, Rian dan teman-temannya semakin sering mengejek Pak Tri Wahyudi. Suatu pagi, mereka melihat Pak Tri Wahyudi sedang membersihkan area parkir. "Pak Tri Wahyudi, nggak capek jadi kuli?" ujar Rian sambil tertawa. Pak Tri Wahyudi menoleh dan tersenyum. "Enggak, Pak. Kerja itu harus dinikmati." "Yakin, Pak?" "Kalau saya sih nggak bakal betah kerja rendahan kayak gitu," balas Rian sambil menyulut rokoknya. Teman-temannya ikut tertawa, tetapi seorang karyawan lain, Andi, tampak tak nyaman. Andi adalah salah satu karyawan junior yang sering berbicara baik kepada Pak Tri Wahyudi. "Pak Rian, nggak usah begitu, dong. Semua pekerjaan itu penting, kok," ujar Andi pelan. Rian melirik tajam ke arah Andi. "Santai aja, bro. Ini cuma bercanda." Pak Tri Wahyudi menepuk bahu Andi pelan. "Terima kasih, Andi. Kamu orang baik." Beberapa minggu kemudian, perusahaan mengadakan rapat besar untuk semua karyawan. Aula utama dipenuhi oleh ratusan orang. Di atas panggung, manajer senior memperkenalkan seorang tamu istimewa. "Bapak dan Ibu sekalian, mari kita sambut pendiri dan pemilik perusahaan kita, Bapak Tri Wahyudi Kusuma." Seluruh ruangan hening. Semua mata tertuju pada sosok pria berjas rapi yang berjalan ke atas panggung. Namun, keterkejutan semakin besar saat mereka menyadari bahwa pria itu adalah Pak Tri Wahyudi.
Selamat pagi, ujar Pak Tri Wahyudi dengan tenang. Sebagian dari kalian mengenal saya sebagai Pak Tri Wahyudi, satpam tua di gerbang utama. Suasana berubah tegang. Beberapa karyawan terlihat saling berbisik, sementara wajah Rian memucat. Selama 3 bulan terakhir, saya menyamar sebagai satpam untuk melihat bagaimana kalian memperlakukan sesama. Saya ingin tahu, apakah nilai-nilai yang saya tanamkan masih hidup di perusahaan ini. Pak Tri Wahyudi melanjutkan pidatonya dengan menceritakan pengalaman pahitnya. Ia berbicara tentang ejekan, penghinaan, dan perlakuan buruk yang ia terima dari sebagian karyawan. Setelah pidato itu, manajemen memanggil Rian dan beberapa karyawan lainnya ke ruang direksi. Mereka diminta bertanggung jawab atas perilaku mereka selama ini. Saya tidak bisa mentolerir perilaku seperti ini di perusahaan saya, ujar Pak Tri Wahyudi tegas. Mulai hari ini, kalian kami berhentikan. Rian mencoba membela diri, tetapi semua usahanya sia-sia. Ia akhirnya meninggalkan kantor dengan kepala tertunduk. Di sisi lain, Andi dipanggil untuk menerima penghargaan atas sikapnya yang menghormati sesama. Pak Tri Wahyudi menyerahkan sebuah sertifikat penghargaan secara langsung. Sejak kejadian itu, budaya kerja di PT Yasmin Group berubah drastis. Semua karyawan mulai saling menghormati, tanpa memandang status atau jabatan. Pak Tri Wahyudi kembali ke posisinya sebagai direktur utama, tetapi ia sesekali masih turun ke lapangan sebagai satpam. Pak Tri Wahyudi, kok masih suka pakai seragam satpam? Tanya Andi suatu hari. Pak Tri Wahyudi tersenyum. Supaya saya ingat bahwa tidak ada pekerjaan yang lebih rendah dari pekerjaan lainnya. Kita semua saling membutuhkan. Terima kasih sudah menonton. Dukung channel kami agar kami selalu semangat membuat konten. Subscribe, share, dan sukai videonya sebagai bentuk apresiasi teman-teman yang budiman. Sampai jumpa di kisah menarik lainnya.